Selamat siang. Kita kembali lagi di praktek homework 2. Di sini sebetulnya melanjutkan praktek homework 1. Hanya bedanya di sini ada yang alat-alat bantunya, ada yang baja, ada yang kayu, jadi ada bedanya di alat bantu. Ini di sini bisa saudara lihat, yaitu ada gambar kerja, dua gambar kerja. Yang sebelah kiri itu potongan cetakan plat lantai. Itu terlihat ada gambar kerja balok, terus di atasnya ada plat, dimana di bawahnya cetakan plat itu ada tiang rancah yang dari bahan baja yang kita sebut steel proof. Itu bisa diatur naik turun. Bedanya kalau dulu kita dibongkar itu tidak bisa diatur naik turunnya dengan setelan, tapi dengan baji. Kalau di sini di tengahnya itu ada setelannya, bisa dinaik turun. Nah, di sini untuk meratakan, mendapatkan kerataan ujung atasnya itu steel proof untuk tumbuhan balok, itu caranya harus pakai benang. Jadi dari ujung ke ujung tarik benang. Benang itu harus horizontal. Kemudian kita setting steel proof itu harus sama tingginya, seperti garis merah itu ya. Jadi steel proof yang ada panah-panah biru itu menunjukkan steel proof. Terus kita setting kerataan tingginya. Nanti di atasnya itu mau diletakkan balok 612 ya, sebagai tumpuan, itu tumpuan yang memanjang. Nanti ada yang melintang. Yang melintang itu untuk tumpuan cetakan plat lantai. Jadi ada dua balok 612 yang fungsinya sebagai tumpuan, hanya posisinya melintang dan ini menuju. Jadi itu untuk cetakan plat lantai. Dimana di sini kalau kenyataannya untuk cetakan kolom, cetakan balok itu sudah dicor, dan sudah sesuai umurnya. Nanti fungsinya bisa untuk pendukung, penopang dari cetakan plat lantai. Baru yang dicor, baru setelah itu cetakan plat lantai. Ini gambar yang kanan juga sebetulnya sama. Artinya di sini sudah ada tambahan lagi cetakan balok. Jadi cetakan baloknya ini sudah dua. Kalau yang gambar kiri tadi baru satu. Ini yang di sini sudah dua. Terus dihubungkan itu ada antara balok dengan balok. Itu kalau dia berbentuk memutar seperti ring, nanti cetakan plat lantai itu akan disebut oleh keempat balok, ya, bisa disebut sebagai ring balok atau balok yang melingkar untuk pendukung dari cetakan plat lantai. Nah, kalau sudah keempat baloknya itu sudah tercetak sesuai umurnya, nanti bisa kita manfaatkan untuk tumpuan dari cetakan plat lantai. Kalau baloknya ring sudah jadi, bisa kita manfaatkan. Itu ada yang namanya balok atau pendorong atau penopang ya, itu mendorong. Nah, itu balok itu nanti penopang untuk cetakan plat lantai. Jadi
saudara lihat itu ada yang skor yang diagonal, itu fungsinya untuk memperkuat tiang perancang atau yang dari baja tadi itu. Kalau kita nggak punya ini yang skor miring atau diagonal yang sama dari baja atau dari papan papan biasa, bisa kita gunakan. Nanti pengaitnya itu pakai kawat bendera, tapi kalau itu baja sudah ada tempatnya untuk kait di tiang steel proof itu. Kalau nggak ada, masih bisa kita rekayasa pakai bendera. Yang penting itu tiang-tiangnya, antar tiang itu bisa kita perkuat atau kita matikan dengan skor yang diagonal. Dari papan masih bisa dipakai. Itu terlihat ya gambarnya ya. Itu ada cetakan kolom yang ada clamping beduknya, yang gambar tebal hitam horizontal itu. Berarti cetakan kolom yang sudah diperkuat. Jadi sudah diberi perkuatan sehingga cetakan kolom sudah siap. Kalau kenyataannya cetakan kolom itu sudah dicor, jadi ya baloknya juga sama. Jadi cetakan platnya terakhir setelah penopangnya melingkar itu sudah jadi, baru kita cor plat. Nanti jangan lupa saudara lihat jarak-jarak atau dimensi sesuai gambar kerja, jadi jangan sampai keliru. Dan di sini juga cara meletakkannya steel proof itu sesuai gambar yang ada ya, gambar kerja yang ada. Antar jaraknya dilihat supaya nanti bisa landutan yang terjadi itu tidak terlalu besar, hampir tidak ada. Kita buat seperti itu. Terus di bawah steel proof biasanya karena lantainya sudah datar, itu boleh pakai landasan dari papan kayu atau multiplex, atau tidak sama sekali juga mengatakan dasarnya lantainya sudah rata. Kalau lantainya tidak rata itu pakai landasan ya, dari papan kayu atau multiplex. Dan steel proofnya harus dikunci bawahnya, dipaku nanti dibengkokkan, pakunya jadi hanya setengahnya aja, setengah dari panjangnya, terus dibengkokkan. Itu di gambar kerjanya sudah ada jarak-jaraknya 60 itu diikuti aja nanti. Ini kalau praktek nanti bisa kita 2 cetakan kolom terus 1 cetakan balok karena waktunya terbatas. Nah, kemudian yang khusus cetakan plat lantai itu dari multiplex. Itu kedataran dari cetakan plat lantai itu tergantung dari kedataran balok. Jadi ada balok yang membujur dan melintang. Itu harus saudara cek nanti pakai latar pas tukang, harus datar. Kalau tidak datar itu berarti ada kesalahan di steel proof. Steel proofnya kurang tinggi, berarti kita atur, kita setting ya nanti supaya rata. Kemudian ada di atas balok 612 itu ada multiplex. Kalau multiplexnya masih belum datar, berarti ada kesalahan di steel proofnya, terlalu tinggi atau kurang tinggi. Jadi kita cek nanti tepat. Jadi saudara harus menggunakan gambar kerja seperti ini. Ini gambar kerja cetakan plat lantai yang dilihat dari samping sudah ada cetakan kolom. Jadi ini di ujung itu cetakan kolom ya, terus dihubungkan dengan cetakan balok, kemudian di atasnya ada cetakan plat lantai. Jadi kalau dicor itu jadi satu kesatuan dari balok bawah ya, terus ada kolom, ada balok,
ada plat itu nanti bisa jadi satu, jadi tulangannya itu jadi satu. Jadi nanti dibuatkan tulangan itu supaya menyatu, jadi disambung, bukan disambung tulangannya tapi antar tulangan dari tadi kolom balok cat lantai itu jadi satu, baru dicor. Yang cor terakhir itu yang cetakan cat lantai, jadi cat lantai itu yang dicor yang terakhir, supaya menunggu yang kolom balok itu sudah selesai, baru kita mengecor cetakan cat lantai. Nah, ini ada gambar-gambar detail dari cetakan cat lantai. Yang sebelah kiri itu konfigurasi atau susunan dari steel pro, bawahnya dikasih papan itu, nanti dipaku supaya steel pro-nya tidak lari ke samping. Terus di atas itu ada konfigurasi balok atau susunan balok 612 yang dipasang membujur, kalau di bawahnya melintang. Yang di bawahnya itu nanti dipaku sama steel pro. Nah, terus diletakkan balok 612 di atas, baloknya itu dipaku miring ya dengan balok yang ada di bawahnya. Jadi nanti pakuannya miring supaya lurus ya. Jadi kalau misalkan tidak dipaku miring, ada sambungan seperti gambar kanan itu, balok 612 dengan 612 disambung pakai papan kayu, bisa sambung gitu. Pasti itu di sini itu tinggal saudara ngatur. Kalau pastinya itu harus pakai benang, bantuan benang ya. Jadi yang membujur itu nanti supaya elevasinya sama, terutama pada kayu 612 yang dipaku dengan steel pro. Nah, itu harus datar dulu, nanti di atasnya akan didapatkan elevasi sama, datar, baru dipasang multiplex ya. Itu ada plat multiplex ya, nanti dipakukan dengan balok kayu 612 yang sudah melekat di steel pro, sehingga hasilnya sama nanti elevasinya. Kalau semuanya dari awal sudah dicek, nanti bisa sama. Itu ada detail-detailnya seperti itu. Nah, cara memasangnya multiplex itu tinggal nanti dilihat ya, seratnya arahnya kemana. Kalau dia ada baloknya itu melintang, berarti seratnya jangan mengikuti sama-sama melintang, berlawanan dengan yang melintang, berarti membujur ya, nanti. Jadi supaya secara mekriknya itu lebih kuat kalau masangnya tidak sama, jadi supaya dimensi ruangannya untuk plat lantai juga bisa sesuai dengan bahan, dimensi bahan yang dari pabrik. Jadi nanti motongnya sedikit, jangan sampai banyak motong. Jarak antar tiang perantah pasti perut itu sudah ada di gambar kerja, saudara harus mengikuti itu. Kalau di situ ada dua, antara ini sampai ini ya diambil satu, yang dipilih yang terpendek atau agak panjang dulu. Ya, jadi nanti waktu bekerja ada kompromi, jadi ada ini yang koordinasi antara grup dengan instruktur, jadi harus kompak ya. Nah, kalau sudah jadi, sudah dipaku ya, nanti tinggal dipasang tulangan baru dicor. Ini ada mahasiswa praktek sedang memasang cetakan cat lantai. Jadi nanti ada untuk tumpuan cetakan cat lantai, itu tumpuannya memang bermacam-macam. Nanti cari yang ekonomis saja, yang paling murah dan paling mudah dikerjakan. Kalau nanti di gambar itu ada balok 612 di paling tepi untuk dipasang untuk tumpuan. Kalau misalkan mau dibuat lebih hemat lagi 612 nya, jadi
hanya di tempat yang tumpuan itu juga bisa. Jadi dicari yang ekonomis supaya tidak boros. Itu ada scaffolding, itu hanya untuk bantuan kita kerja. Jadi ada alat bantu scaffolding. Kalau kita sudah bekerja di atas 2 meter harus pakai scaffolding. Saya kira seperti itu. Nah, ini ada gambar dada lagi. Itu ada yang dicowak ya, cetakan balok yang paling luas dicowak. Itu maksudnya nanti mau disambung dengan tangga lurus ke atas. Itu tulangannya supaya bisa disambungkan gitu. Itu ada yang dicowak. Terus ke atas ini kan 4 lantai. Jadi ini kelihatan, ini kalau dicor nanti baloknya itu menyatu dengan plat lantai. Terus pas ujung menyatu dengan kolong. Yang gambar yang di atas itu, nah itu hampir jadi. Nah itu ada steel yang perancang. Terus di atasnya ada balok 612. Itu sudah dipakukan dengan steel. Terus di atas balok yang membujur 612 ada yang melintang, itu juga 612. Nah itu yang melintang, balok 612 melintang dengan membujur itu tekniknya memaku miring ya, 45 derajat. Jadi dari tepi-tepi dari kayu itu miring supaya bisa nyambung. Nah itu nanti dipakunya caranya miring dengan syarat balok yang nempel dengan steel harus dipaku. Pakunya tidak penuh tapi hanya separuh dari paku, nanti dibengkokkan supaya bisa masuk ya, supaya bisa lebih kuat. Nah steel itu yang ini nanti yang membuat rata itu steel itu sudah benar apa enggak cara masang, cara nyetingnya. Terus belakangnya kan ada multiplexnya, itu sudah diletakkan di atas balok 612 yang pertama. Itu steel ada lubang-lubangnya, bisa diatur, tinggi lembahnya bisa diatur, jadi harus datar. Ini praktikum untuk gedung, jadi ini maksudnya untuk gedung. Ini gambar kerjanya sekarang tentang apa lagi? Oh ini masih ini apa, plat lantai. Nah itu ada yang seperti rangka kayu, itu dari kayu itu untuk membantu tumpuan cetakan plat lantai. Bentuknya macam-macam itu, ada yang zigzagnya lebih banyak, ada yang pas tumpuan-tumpuan seperti itu sampai aturannya 1 meter sampai 1,30 itu ya. Itu harus saudara perhatikan. Oke, terima kasih untuk cetakan plat lantai.